Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim BKMT Batu Jaya, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Surga TV di mana saja Anda berada, jumpa lagi dengan saya Media Yamin dalam acara Syiar Majelis Taklim BKMT Batu Jaya bersama BKMT Kota Kendari, BKMT Provinsi Sulawesi Tenggara, dan tentunya bersama seluruh kecamatan, 11 kecamatan sekota Kendari. Baik, kepada tuan rumah Majelis Taklim atau Masjid Ruhul Iman kami ucapkan terima kasih banyak yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Dan tentunya terima kasih kepada Ketua BKMT Kecamatan Watu yang menjadi tuan rumah dalam edisi Syiar pada pekan ini, dan seluruh Ketua BKMT Kecamatan sekota Kendari, dan tentunya seluruh jamaah Majelis Taklim Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari. Tak lupa kami sapa Ustadz kita yang akan menemani kita pada sore hari ini, Ustadz Rustam Al-Kendari, yang akan membawakan tema lanjutan 2 pekan yang lalu, perbedaan qiraat dalam qiraat Al-Quran, perbedaan qiraat Al-Quran. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh qari'ah kita, Ibu Wahidah, yang akan membacakan surah An-Nisa ayat 103 dan 104. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على المؤمنين
keterangannya. Baik, dan sebagai sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara juga mengaturkan banyak terima kasih kepada ibu semua yang telah merelakan langkah kakinya jauh di ujung Kota Kendari ya Bu, di Kecamatan Kuatu, hampir ujungnya Kota Kendari ini. Dan sebagai tuan rumah juga saya menyampaikan permohonan maaf apabila penerimaan kami sebagai tuan rumah di masjid ini ada hal yang kurang. Dan ini sengaja saya sampaikan kepada pengurus Majelis Ta'aruful Iman ketika bertanya, Bu, mau disiapkan snack? Sebaiknya jangan. Kenapa saya katakan jangan, Ibu? Kalau Ibu silahkan. Pertama, kalau disiapkan snack cenderung setelahnya itu masjid jadi kotor. Kedua, kalau ada snack konsentrasi Ibu tuh tidak fokus ke penerimaan ceramah. Jadi itulah niatnya kami ini, bukan tidak bisa menjadi tuan rumah yang ramah, tapi seperti itu ada yang urgent dari ini. Dan sekali lagi juga tadi menyampaikan menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh sekretaris DPRD Kota Kendari, kita dalam posisi penggalangan dana rasa peduli di rakyat Palestina. Alhamdulillah sudah terkumpul sebanyak 162.665.000. Ini belum termasuk Kecamatan Kendari dan Waktu. Mudah-mudahan tembus di 200 juta. Posisi Waktu baru sekitar 13 jutaan, itu baru beberapa majelis taklim, dan kami masih sementara menggalang. Mudah-mudahan Allah meringankan rezeki kita ya, dan meringankan juga tangan kita untuk mengeluarkan. Kita merasakan peduli kita sendiri, tidak bisa membayangkan kalau kita berada di posisi rakyat Palestina seperti apa. Kita mengeluarkan sedikit sekali apa yang kita miliki di sini sebagai bentuk rasa peduli kita. Baik, mungkin itu saja sebagai kata sambutan dari saya sebagai tuan rumah. Sekali lagi mohon dimaafkan dan terima kasih atas kehadiran semua. Mari kita simak bersama apa yang disampaikan sebentar oleh pemateri kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Taklim BKN Maju Jaya, insyaallah. Baik pemirsa Sultan TV di mana saja Anda berada dan seluruh jemaah Majelis Taklim, mari kita sama-sama mendengarkan ceramah atau tausiah yang insyaallah akan dibawakan oleh ustaz kita Ustaz Rustam Al-Khandari. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan. Tapi saya kira yang lebih penting dari itu, Allah masih memberikan kita keimanan. Keimanan itulah yang mendorong kita bisa hadir di tempat ini, berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau tidak ada keimanan, tidak bisa sampai sini orang ini. Keimanan itu juga yang bisa mengkonsolidasi ibu-ibu di luar ekspektasi semua orang. Ternyata ibu-ibu luar biasa, bisa mengumpulkan dana sebesar itu. Saya secara pribadi mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu mendapatkan keberkahan dan syafaat. Dan seluruh yang syahid di Palestina itu bersaksi atas nama ibu-ibu nanti di yaumil akhir kelak. Baik, salam dan taslim tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan teladan dalam kehidupan. Ini adalah majelis ilmu, sarana kita untuk wasilatul ilmi dan rahmah, sarana kita menyambung silaturahmi dan mencari ilmu.
kita semua yang ada dalam ruangan ini senantiasa menjadi orang yang mampu menjaga silaturahmi di tengah kemudian pesta perhelatan politik yang semakin dekat. Karena ada pantunnya itu begini-begininya. Ikan gurame, ikan gabus, ikan hiu, makannya tikus. Kalau mau silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ada yang juga begitu kan? Ada. Jangan nih. Karena ada orang suka mengancam kalau tidak dikasih pinjam, putus silaturahmi. Jangan toh. Ibu-ibu tidak di situ lagi. Yang ada di tempat ini tidak boleh masuk di pantun itu. Itu pantun untuk orang-orang awam, bukan untuk ibu itu. Baik. Ini tema lanjutan dari materi kita 2 minggu yang lalu, berkaitan dengan kalau 2 minggu yang lalu itu kita membahas tentang Tarikhul Nuqatul wal Ijam, sejarah pemberian titik dan harokat dalam Al-Quran. Ini sambungannya. Ini perbedaan dalam qiraatul Quran, perbedaan dalam membaca Al-Quran. Jadi ada perbedaan itu ada. Kan kalau Al-Quran itu huwal wahyu munazzal ala Muhammad Sayyidina Muhammad. Kalau Al-Quran itu bedanya dengan qiraat. Kalau Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau qiraat itu adalah al-qiraatu hiya ikhtilaful alfasil wahyu, perbedaan dalam cara membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu boleh berbeda orang membacanya, boleh. Ada beberapa bagian-bagian yang orang boleh berbeda, sehingga nantinya jangan heran kalau misalnya umatnya Nabi Muhammad itu beda-beda. Sederhana misalnya masalah orang. Ada orang yang menganggap orang itu seluruh badan, sehingga dia kemudian pakai niqab, dia tambah lagi kemudian burqa di depannya, bahkan ada nanti yang pakai sekedar. Tidak boleh ketemu dengan orang pakai pembatas. Ada yang hanya pakai kemudian burqa saja, ada yang hanya pakai niqab saja, ada yang kemudian boleh kelihatan mukanya dengan telapak tangannya, ada yang kemudian mengatakan boleh kelihatan muka telapak tangan, termasuk juga dengan kaki. Itu pendapat-pendapat yang ada. Dari mana munculnya itu? Dari perbedaan kemudian fikih. Dari mana munculnya perbedaan fikih? Perbedaan fikih itu nanti disebabkan salah satunya itu cara membaca Al-Quran yang berbeda. Ikhtilafu alfaz minal wahyi, yang kemudian kita kenal dengan perbedaan qiraat. Nabi itu mengatakan Al-Quran ini sab'a qiraat memiliki. Nabi mengatakan Al-Quran ini bisa dibaca dengan 7 bacaan, dan Nabi membolehkan itu. Kenapa? Itulah kenapa dari awal 2 minggu yang lalu itu disebutkan Al-Quran dulu itu tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya, sehingga Nabi mengakomodasi itu cara membaca sahabat, dan selama dia tidak melenceng maka tetap dibolehkan dia. Ada 3 bentuk nanti ikhtilaful qiraat, 3 bentuk cara membaca, perbedaan membaca Al-Quran. Ada perbedaannya itu, yang perbedaannya itu boleh tidak apa-apa. Contohnya misalnya dalam surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu kalau kita lihat 7 imam qiraat itu. Jadi saya dulu belajar itu lama, kita bisa masih hafal lagunya itu, dia ajarkan saya punya guru. Imam-imam qiraat itu kan Nafi, Qolun, Warsun, Katsir, Basi, Kumbul, Amruduri, Susi, Amir, Hisan, Zakwan, Asim, Subah, Hafsun, Hamsa, Kholah, Kisai, Abul Haris, Ad-Duri. Itu kemudian 7 yang masing-masing riwayatnya 2. Kita di Indonesia ini Asim yang meriwayatkan, Imam Asim namanya. Di surat Al-Fatihah itu ada 5 titik ulama beda cara membacanya. 5 titik. Salah satu titiknya itu pas di Maliki Yaumiddin. Ada yang mimnya panjang,
tidak ada masalah. Jadi jangan nanti kalau kemudian Pak Imamnya itu beda membaca Fatihahnya sok yang harusnya sirah atau dia baca zirah atau lebih cenderung ke zai, itu ada qiraatnya begitu, ada. Tapi nanti kalau sudah di Indonesia jangan lagi pakai itu, mahasiswa salah kayak jangan lagi biru baru di kampung. Nanti mau kasih bertengkar orang karena sudah ada di qiraat di sini, qiraat asing. Ini dijelaskan supaya kita nantinya itu tidak ada dengan perbedaan. Ada lagi nanti perbedaan tetap juga dibolehkan, tetapi menimbulkan efek perbedaan fikih yang sangat drastis. Contohnya itu ada dalam surat Al-Maidah tentang cerita tentang hukum wudu dan hukum kemudian tayamum. Di surat Al-Maidah ayat 6 kata Allah, wa idza kuntum ila shalah, kalau mau sholat apa kata Allah, kan suruh berwudu, faghsilu wujuhakum, cuci muka, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum. Berubah perintahnya, kata Allah berikutnya, kalau kepala tidak dicuci, diusap. Mengusapnya bagaimana caranya? 4 imam mazhab beda-beda. Ada yang keseluruhannya harus kena, ada yang setengahnya kena, ada yang seperempat kena, ada yang mengatakan 3 lembar sudah cukup nih. Makanya saya mahasiswa waktu itu kalau malas, jangan sampai besar tancongnya itu kalau habis mahasiswa itu, kok pilih sholat sana Pak. Saya bilang, kalau kau tidak mau kasih rusa itu sisiranmu, kasih begini saja, yang penting adalah ikut masuk Abu Hanifah saja. Saya bilang kamu di bagiannya di situ ada perbedaan tentang kaki. Kaki itu dicuci apa diusap? Dicuci apa diusap? Dicuci karena di sini masa ini qiraatnya Imam Azim. Kenapa dicuci? Karena ibu membacanya wa arjulakum, tidak disebutkan wa arjulikum. Bolehkah dibaca wa arjulikum? Boleh. Qiraatnya siapa? Qiraatnya Ibnu Katsir. Jadi lamnya itu dikata rijlun, arjulakum itu akan kata itu rijlun. Kalau diartikan kaki, bentuk jamaknya arjulun. Kalau dia disambung dengan kemudian kata biruusikum, maka dia harus majrur dalam kaidah nahwu sharafnya, karena dia didahului dengan huruf bi harfun jar. Ruusun isim majrur alabi, alamat jarrihi bi kasrati zahiratun fi akhirih. Begitu cara mengi'rabnya, kelihatan di akhirnya. Ruusun menjadi biruusikum tanpa kemudian dhamir. Kalau wawunya ini, kata sambungnya ini, konjungsinya, kalau istilahnya ibu guru itu, kalau konjungsi ini ditempelkan di biruusikum, maka hukumnya ikut di biruusikum. Tapi kalau konjungsi wawu ini ditempelkan ke kalimat sebelumnya, famsahu biwujuhikum, maka dia ikut hukumnya sama. Makanya boleh dua-duanya. Boleh. Konsekuensinya nanti drastis. Kalau dicuci berarti harus kemudian disiramkan air. Tapi kalau diusap boleh dikibaskan air begini saja. Nah, itu sangat memudahkan ibu-ibu itu, apalagi yang sudah menggunakan apa, kaos kaki yang ada mulutnya itu. Saya lihat di mana tuh ada kaos kaki itu, ibu udah lebih tahu lah. Saya tidak pernah pakai kaos kaki begitu, saya bisa tahu ada kaos kaki yang kemudian bisa menganga begitu. Ada tak? Ada, saya pernah lihat. Itu nanti tinggal dimainkan toh. Jadi bedanya di situ, kalau ibu baca wa arjulakum, maka kemudian dia ikut hukumnya muka dengan kepala, muka dengan tangan, dicuci, dibasuh. Tapi kalau kemudian ibu baca wa arjulikum, qiraatnya ikut qiraatnya Ibnu Katsir, bukan Imam Azim, riwayat Hafaz, maka ibu nantinya berarti mengusap saja kakinya. Yang sebenarnya dipermasalahkan itu kalau ibu tidak paham, semau-maunya saja. Kenapa ibu kemudian mencuci kaki? Kan tadi ibu belum mencuci. Yang tidak tepat itu kalau sudah jadi ibu majelis taklim, ibu mencuci kaki, ibu tidak tahu kenapa ibu cuci. Nah, sekarang ibu tahu kenapa dicuci, karena dia ikut
dengan tangan. Ada kata kerjanya di sana itu faghsilu, dari kata igsilu. Ada kata kerjanya itu gasal, itu artinya dimandikan, dicuci, dibasuh. Kalau kepala itu dari kata masaha. Masaha itu kemudian kalau diartikan diusap, disap, begitu. Itu qiraat contoh yang kedua yang masih boleh juga dilakukan. Yang tidak boleh nanti perubahan qiraatnya itu, kalau perubahan qiraatnya itu nanti menyebabkan artinya melenceng. Di mana contohnya? Ada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu tidak ada basmalahnya, ya toh? Dan makruh dibacakan, bahkan ada ulama mengharamkan membaca basmalah di surat At-Taubah. Jadi ibu jangan lagi kalau sudah nanti masuk Ramadan bosan mengaji, perhatikan kalau sudah masuk Bapak tidak boleh basmalah. Sebagian mengatakan tidak boleh basmalah di ayat-ayat azabnya, cerita tentang orang-orang yang kemudian berkonfrontasi, yang kemudian dimurkai oleh Allah. Ada juga mengatakan sekalian semua di surat At-Taubah jangan pakaikan basmalah. Oke. Di surat basmalah itu ada ayat yang bunyinya begini. Annallah, sesungguhnya Allah. Annallah bari'um minal musyrikina wa rasuli huwa tahid. Ibu pilih. Annallah, sesungguhnya Allah bari'um minal musyrikina. Ibu pilih. Harokatnya saya simpan di doma atau kemudian saya kasroh. Wa rasuluhu atau wa rasulihi. Wa rasuluhu. Ayatnya memang begitu di Quran, wa rasuluhu. Tapi di zaman dulu orang ketika baru belajar ilmu nahwu sorof dia kira itu wa rasulihi. Kenapa bisa? Karena ada huruf jar sebelumnya. Annallah minal musyrikina itu bari'um minal musyrikina itu harfun jar. Musyrikin dia kira sambungan ini kalimat karena dia lebih dekat. Kalau diartikan begitu nanti maknanya bahaya. Sesungguhnya Allah annallah bari'um berlepas diri minal musyrikina dari orang-orang musyrik. Kalau wow ini nyambungnya ke minal musyrikina berarti nanti kalau diartikan sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan nabinya. Kalau tidak berlepas diri dari nabinya, apa efeknya? Berarti nabi itu tidak maksum. Kalau nabi tidak maksum, apa kelanjutannya? Berarti nabi itu tidak perlu didengar, bisa salah. Kalau nabi bisa salah berarti apa? Berarti bukan ini agama. Begitu itu. Kalau yang ini tidak boleh dia. Itulah kenapa kadang nanti kalau kita salah baca harokat itu bisa mempengaruhi arti sama seperti di surat At-Taubah ini. Dia yang dua itu annallah bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Itu adalah ayat yang dulu pernah dibaca salah di zamannya gara-gara baru belajar nahwu sorof, dan akhirnya itu yang menjadi cikal bakal Imam Abdul Aswad Ad-Du'ali memberikan harokat Al-Quran. Jadi yang memberikan harokat Al-Quran itu Abdul Aswad Ad-Du'ali. Dia yang kasih harokat. Tapi pada waktu itu harokatnya itu berupa titik. Kalau fathah satu titik di atas, kalau kasrah satu titik di bawah, doma satu titik di depan. Muncul berikutnya ulama. Ada kelompok tidak mampu membedakan mana dal, mana zal, mana ba, mana ta, mana fa. Akhirnya sejarah pemberian titik untuk pembeda huruf ijab wal i'rab. Namanya Yahya bin Ya'mar itu Nasir bin Asim. Yahya bin Ya'mar memberikan pembeda. Kalau dal yang kasih titik, kalau zal kasih titik, kalau ra yang kasih titik, kalau zai kasih titik. Begitu itu. Titik di bawah. Begitu sejarahnya. Sampai nanti karena mencampur titiknya, Imam Ahmad Al-Farabi diadakan kemudian memberikan aturan kalau harokat dikasih panjang jangan titik. Al-Qurannya ternyata kotor sambung begitu. Yang membeda huruf titik juga, harokat titik juga, sehingga harokat itu diganti alif tabarin, kemudian kasrah tabarin juga begitu. Ini seperti yang saya cerita 2 minggu yang lalu. Jadi
Qiraat itu menimbulkan nanti perbedaan penafsiran. Contoh terakhir sebelum kita masuk ditanya jawab, kita perbanyak di tanya jawabnya. Ada ayat tentang bolehkah perempuan keluar beraktivitas dalam kehidupan. Ada panduannya di Quran. Waqarna fi buyutikum. Kalau dibaca waqarna fi buyutikum seperti yang sekarang di Al-Quran itu, maka perempuan itu tidak boleh kemudian statusnya kayak ibu Iis, wanita karir. Tidak boleh kayak. Jadi aslinya itu kalau dibaca waqarna fi buyutikum, maka tinggal di rumah yang dimaksudkan itu tidak boleh itu perempuan beraktivitas sama sekali. Alhamdulillah karena ada perbedaan qiraat, ada qiraat yang berbeda. Waqirna fi buyutikum. Kalau wakilna, maka perempuan itu di rumah sama seperti laki-laki dengan tugas yang berbeda, tetapi tetap boleh melakukan aktivitas. Dan saya lebih cenderung ikut pendapat itu di situ. Saya membolehkan wanita untuk kemudian menjadi wanita karir, meskipun Al-Qurannya tidak kita ubah. Cek di Al-Quran nanti itu pasti dia baca waqarna fi buyutikum. Ibu selama ini bulan Ramadan tetap baca juga waqarna. Tapi ibu juga biar tidak ada kepentingan keluar juga, iya kan? Kenapa? Karena ibu tidak paham. Kayak yang penting dapat pahala atau pas baca. Jadi perbedaan bacaan harokatnya itu bisa mempengaruhi arti, tetapi ada nanti yang tetap baik dan ada yang buruk seperti tadi ketika kemudian kita mengartikan surat At-Taubah wa rasulihi, harusnya wa rasulihi. Ini pengantar saya tentang perbedaan qiraat, sehingga nantinya kita berbeda dalam beragama itu harus dibiasakan, harus dibiasakan. Jamaah ini berbeda, beda-beda model sholatnya. Ada yang sedekahnya begini, ada yang sedekahnya begini, ada yang 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 begini. Ada nanti yang begini. Ada. Saya dapat satu orang di Indonesia yang angkat tangannya, ada yang haswal mangkibaini, ada yang hatta uzunaini. Terserah pokoknya, yang penting kau sholat nih dulu. Itu yang paling penting, kau sholat nih. Soal nanti perbedaan fikih begitu biasa itu. Kenapa? Karena yang pokok saja bisa berbeda karena perbedaan qiraat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya kita tanya jawab. Saya kasih kesempatan kepada ibu semua. Boleh dari kanan saya, silakan. Kiri. Berarti sudah paham semua. Oke, satu. Ibu kerudung merah. Yang berikutnya. Oke, kita tunggu berikutnya. Kalau tidak saya mau bertanya. Silakan ibu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Salim Suratulio, perwakilan dari DPRD Kementerian. Pertanyaan saya singkat saja Pak Ustadz, mengapa surat At-Taubah ini tidak bisa atau tidak perlu diambil dengan basmalah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua silakan. Tidak ada. Kalau begitu saya bertanya. Ya Ustaz, terkait dengan perempuan ada dilarang keluar rumah dengan ayat yang tadi Ustaz sampaikan. Kalau saya mengambil pertanyaan ini
bahwa perempuan itu tidak boleh salat kalau tidak ada mahramnya. Menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih. Seperti saya ujian skripsi lagi, pertanyaan berat-berat. Satu dari ibu guru sahabat dunia maya saya, sahabat FB saya. Baik, yang pertama, kenapa surat At-Taubah tidak? Ulama mayoritas pendapatnya makruh akan diharamkan membaca basmalah. Lianna kata ulama dalam tafsir itu lianna basmalah, karena basmalah itu adalah doa. Di dalamnya ada doa keselamatan, ada doa cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai dua kata cinta lagi itu. Sedangkan kemudian isi surat At-Taubah itu berisi tentang orang-orang yang kemudian dimurkai dan kemudian berkonfrontasi dengan Allah dan Nabi, sehingga tidak boleh dipakaikan basmalah. Itu cerita tentang orang-orang yang kemudian dari tadinya sahabat, misalnya ya, di dalamnya ada cerita tentang sahabat. Dari tadinya sahabat Nabi, hamalatul masjid, marhatil masjid, berubah jadi ahli neraka. Belum lagi nanti orang-orang yang berkomplot kemudian mau mencelakakan Nabi, ada semua di dalamnya dicerita. Sehingga kata ulama tidak boleh pakaikan basmalah ini. Makanya cari Al-Quran itu tidak ada di Quran itu, kecuali orang kemudian datang kemudian tidak tahu apa-apa, paham dia apa, biasanya dia pakai basmalah di sini, dia bosan juga basmalah karena dia tidak tahu, ya kan? Jadi karena isinya itu surat At-Taubah berkaitan dengan kisah cerita orang-orang yang kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara maknawi bertentangan dengan hakikat Bismillah yang mengandung doa dan cinta. Begitu. Yang kedua, tadi disampaikan saya menyebutkan perbedaan qiraatnya waqarna fi buyutikum. Ada ulama yang membacanya waqirna fi buyutikum. Dia kaitkan pertanyaannya itu tentang bagaimana tentang safar. Ikhtilaf itu ulama terkait berkaitan dengan mahram dalam safar. Ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Dan kalau misalnya seperti saya ajar di mahasiswa saya, kalau diajar mahasiswa itu selalu disampaikan begini, bahwa hukum itu ada dalam kaidah usul fikih namanya al-hukmu yadurru ma'illatihi. Hukum itu senantiasa berubah terputar. Yang menyebabkan dia berputar itu illatnya, alasan hukumnya. Jadi dia selalu dipengaruhi alasan hukumnya. Tidak bisa dihukum itu mati begitu. Kenapa dulu zamannya Nabi ada pemberontakan, tapi Umar pernah melepaskan pencuri? Karena Umar mengatakan dulu zamannya Nabi itu pencuri, sekarang ini orang yang mencuri. Beda antara as-sariqah dengan sarqah. Kalau as-sariqah itu pencuri profesi, tapi kalau orang yang mencuri bisa jadi kata Umar dia ini terdesak, dan betul Umar melepaskan itu karena kemiskinan. Masalahnya kemiskinan terbesar memakan orang, sehingga beda hukumannya. Umar tidak lagi pemberontakan pada waktu itu. Maka di zaman Umar diciptakanlah sel pertama. Jadi yang menciptakan sel pertama di Islam itu namanya Umar ibn Khattab. Begitu juga dengan mahram. Mahram itu ada yang memahaminya secara tekstual. Apa itu mahram? Karena dia kewajiban mahram itu supaya ada yang menemani dia. Itu alasan hukumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan bukan itu alasan hukumnya. Alasan hukumnya itu adanya mahram karena di zaman Nabi itu safar itu tidak aman. Tidak aman. Di zaman Nabi kalau berkeliaran apalagi kalau cantik, oh hilang. Hilang orang kalau perempuan berkeliaran itu hilang. Negara belum ada pada waktu itu secara negara dalam artian negara yang tetap seperti kita. Sehingga karena hilangnya itu adalah keamanan, maka kalau keamanannya itu bisa hilang itu keamanannya bisa dijaga, maka hilangnya berubah, hukumnya berubah. Contohnya dulu Saudi itu memperlakukan tekstualnya itu ayat. Tidak boleh orang naik haji kalau tidak ada mahramnya, safar tidak ada mahram.
Sekarang sudah orang boleh bepergian haji itu tanpa mahram. Itu keputusan terakhir yang Pangeran Bin Salman penguasa terakhirnya Saudi. Alasannya apa? Apakah Al-Quran yang berubah? Bukan Al-Quran yang berubah, cara kiroannya tadi yang berubah. Yang tadinya memahami bahwa mahram itu adalah orang, sekarang ini dia paling mahram itu sejarahnya itu disebabkan karena keamanan. Dulu kalau bepergian naik haji bahaya, kayak kakek keempat saya itu naik haji, dipotongkan sapi. Kalau di kampung kenapa dipotongkan sapi? Dipersiapkan dimati karena masih pakai angin, masih parah. Dia pakai kakek saya yang tingkat keempat itu, Haji Badola itu dipersiapkan mati 1 tahun baru pulang. Naik haji itu 1 tahun pulang balik. Itu kakek saya yang ceritanya, ibu saya almarhumah begitu. Keamanan tidak terjamin, itu laki-laki saya begitu, dari perempuan. Tapi kalau sekarang ini dalam kondisi semua negara ini terkoneksi dengan baik, hampir sulit orang itu untuk kemudian bisa ada tiba-tiba mencelakakannya tanpa ada tanggung jawab negara. Maka tadinya itu walinya wali mahramnya, mahram nasab itu sekarang boleh wali negara namanya, tetap ada mahramnya, mahram sultan namanya. Tadinya itu adalah orang-orang yang menjadi mahram nasabnya, sekarang ini negara. Dengan cara apa? Pakai CCTV, pakai kemudian pendaftaran, lewat kemudian travel, lewat kemudian Kementerian Agama, divalidasi. Itu sulit kamu untuk hilang. Kalau mau hilang tinggal dicari travelnya, mana itu izinnya naik umroh kok tiba-tiba hilang. Dan mungkin sekarang begitu, sehingga sekarang ini boleh nih orang itu bepergian tanpa mahram dengan catatan dia bisa menjamin keamanannya. Intinya di situ keamanannya. Tapi kalau kemudian dia juga ada wali negara, kalau memang dasarnya dia izinnya kemudian lain, kemudian kalau wajah lain, tetap saja bermasalah, dosanya tetap ke dia. Sekarang pindah ke mahramnya, itu disebut mahram negara. Negara menjamin kamu selama bepergian, kamu bisa dideteksi dimanapun, mudah dilacak kalau ada yang mencurigakan, ada yang membahayakan kamu. Beda di zamannya Nabi Muhammad, beda. Di situ letaknya. Jadi begitu boleh, karena sekarang sudah ada namanya wali sultan. Wali sultan mirip menikah itu boleh. Kalau misalnya itu walimu yang wali nasabmu itu tidak ada yang bersetuju, kau melapor ke wali sultan. Wali sultan melalui Kementerian Agama, presiden melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama disposisi kekuasaannya kan tidak mungkin diurus semua orang melalui kemudian kami disposisi kadepak disposisi ke KUA masing-masing kecamatan. KUA biasanya didampingi 3 PP pembantu pernikahan. Jangan bilang yang bukan negara itu negara yang hadir di rumah yang menikahkan kamu, yang nanti menjadi resmi dikeluarkan surat-surat nikah. Wali sultan namanya, mahram negara namanya. Saya kira begitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua pelajaran kita pada sore hari ini. Syiar Majelis Taklim BKMT Maju Jaya. BKMT Maju Jaya, insya Allah. Allahu Akbar. Pemirsa seluruh TV di mana saja yang berada dan seluruh jemaah Majelis Taklim Syiar Majelis Taklim BKMT Kota Kendari, akhirnya sampai sini pertemuan kita dari Masjid Nurul Iman. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua PKMT kecamatan, terutama tuan rumah Masjid Nurul Iman dan PKMT kecamatan Kuatu. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.